Jokowi bilang 2024 jatahnya Prabowo jadi presiden. Kata Bambang Pacul, ya orang itu terkadang bisa berubah loh ucapannya. Teman-teman survei juga kelihatannya kok ke Prabowo. Padahal kemarin saya menampilkan konten bahwa kalau Ganjar ditampilkan oleh Golkar itu bisa untung Golkar, PDI jeblok. Bagaimana menurut kalian? Apakah Prabowo memang jatah 2024 atau hanya angin surga? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, Prabowo tetap menjadi daya tarik magnet yang untuk 2024, apalagi Pak Jokowi menyampaikan 2024 ini jatahnya Prabowo. Ini seperti Jawa Timur kemarin ya, dari Pak Dekarwo ke Bu Khofifah, seperti jatah begitu. Emangnya demokrasi ada jatah-jatahan? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita kupas dan kita analisa bagaimana yang sebenarnya. Pertama kita lihat di Kompas. Jokowi bilang 2024 jatah Prabowo. Bambang Pacul, pendapat orang bisa berubah. Lah ini ada asik kan, di dalam satu partai terjadi dialektika, menampilkan ada sebuah proses demokrasi. Ya semoga aja tidak saling menjatuhkan. Kemudian yang kedua kita baca di Detik, survei SSI, Prabowo selalu menang di putaran kedua Pilpres 2024. Emangnya ada putaran kedua? Dan biasanya putaran kedua Pak Prabowo apakah menang pada sebelumnya? Kita lihat nanti. Kemudian di Detik juga, Projo sebut Jokowi dukung Prabowo bukan basa-basi. PDIP habiskan energi. Oh, hal yang berbeda. Kita baca pada yang pertama dan yang terakhir 50-50. Pertama kita baca di Kompas. Jokowi bilang pemilu 2024 jatah Prabowo. Bambang Pacul, pendapat orang bisa berubah. Kompas, Ketua DPP bidang pemenang pemilu Bambang Wuryanto, Bambang Pacul mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan sinyal dukungan kepada Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa pemilu 2024 merupakan jatah Prabowo. Pacul mengatakan pendapat seseorang bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara itu PDIP belum mendeklarasikan dukungan capres tertentu. Pacul mengatakan PDIP akan berbicara dengan banyak orang sebelum mengambil sebuah keputusan tersebut. Katanya serahkan Bu Mega, kok ini ngomong banyak orang, ini kok berbeda ini. Termasuk Jokowi juga yang diajak bicara oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati, yang siapa yang akan diusung. Pacul menerangkan PDIP baru akan melakukan deklarasi calon presiden pada Juni 2023. Iya, 8 bulan lagi ya. Sesuai keterangan Sekjen Hasto Kristianto. Jokowi sebelum mengatakan Prabowo Subianto boleh jadi keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024, menyusul dirinya yang sudah 2 kali memenangi Pilpres. Hal ini dilontarkan Jokowi ketika berbicara soal rekam jejak yang berkali-kali memenangi pemilu dari tingkat kota hingga nasional di acara ulang tahun Partai Perindo. Tadi Pak Hari, Masnya Haritanu menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Pak Jokowi dalam sambutannya. Pernyataan ini lantas membuat hadirin tertawa lepas. Prabowo yang duduk di barisan terdepan pun berdiri dan memberikan hormat kepada Pak
presiden. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Di waktu Perindo. Jadi mungkin apakah ini bisa dinyatakan dukungan? Apakah ini hanya sebatas semacam nyemoni atau yang lain? Ayo kita baca di Detik. Projo sebut Jokowi dukung Prabowo bukan basa-basi. PDIP habiskan energi. Kata Projo, ini cobalah kau tanyakan ke relawannya. Ini kata PDIP. PDIP menilai hal itu banyak hiruk pikuk yang menghabiskan energi. Ini cobalah kau tanyakan ke relawannya. Saya kan kalau komentari kayak gini kan nanti lebih berapa banyak komentar sudah aku mau ikut hiruk pikuk di situ. Ampun deh, kata Bapilu Bambang Urianto. Jadi intinya bahwa Projo yang disampaikan itu bukan basa-basi. Kata PDIP, habiskan energi. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pecinta masa depan negeri. Ya, Prabowo lagi yang kita bicarakan, yang kemarin juga kita sempat membahas, dan yang terakhir kemarin kita membahas Mas Ganjar, juga Mas Anies. Yang pasti kita membicarakan para bakal calon presiden yang memang layak untuk dibicarakan. Layak dibicarakan itu memang mempunyai potensi untuk memimpin negeri ini. Dan pada kesempatan ini ketika menampilkan Prabowo, itu pesan Pak Presiden Jokowi kepada audien. Sebetulnya sih menurut saya sih bukan pesan ya, tapi pernyataan Pak Jokowi kepada audien semacam ya membuat suasana hidup, bukan selanjutnya total. Apakah betul? Menurut analisis saya, pertama, Pak Prabowo itu ya kontestan yang 2 kali menjadi pesaingnya Pak Jokowi. Persis seperti Bu Khofifah di Jawa Timur 2 kali menjadi pesaingnya Pak Dekarwo dan kalah semuanya. Dan dalam pergerakannya di Gubernur Jawa Timur 2018, Pak Dekarwo menyerahkan sepenuhnya ke Bu Khofifah, tapi tidak cukup hanya ucapan. Didukung dengan partai pengusungnya diarahkan ke Bu Khofifah. Meskipun Bu Khofifah juga sudah mempunyai usaha untuk memenangkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, apakah ada usaha tersebut? Sampai hari ini kita belum melihat hal itu. Bahkan publik melihat kelihatannya Pak Jokowi itu juga memberikan semacam restu yang sama kepada Mas Ganjar, juga restu yang sama kepada Mas Anies, meskipun lebih banyak Mas Ganjarnya. Dan kemarin malah menampilkan calon pasangan presiden Panglima TNI bersama Iriana Jokowi. Itu kan hal yang berbeda lagi. Ada sebuah, kok bisa muncul Bu Iriana, Bu Jokowi, kok muncul sebagai orang yang ditampilkan di berbagai baliho. Ini kan juga tidak ada api tanpa asap. Sebaliknya tidak ada asap tanpa api. Jadi kalau begitu pasti ada hubungannya semuanya ini. Jadi kalau begitu bahwa Pak Prabowo menurut saya sih belum sepenuhnya didukung oleh Pak Jokowi, tetapi bahwa ada sebuah dialektika kalau memang tepat nanti bisa diarahkan, karena sekali lagi berbeda dengan Bu Khofifah didukung Pak Dekarwo dibanding dengan Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi secara nyata. Kemudian yang kedua, apakah ini maksudnya Pak Prabowo memang akan menjadi pemenang? Ya mungkin itu terjadi kalau rakyat memilih. Apakah kemudian rakyat akan memilih? Menurut saya belum tentu, karena Pak Prabowo itu sudah 2 kali berkontestasi sebagai capres. Sebagai cawapres, pernah sebagai cawapresnya Bu Mega di 2009 dan tidak menang. Kalau begitu, apakah hal ini akan memastikan tidak menang ataupun menang? Tergantung pada bagaimana koalisi yang dibangun. Kalau sementara ini koalisinya hanya dengan PKB, menurut saya terlalu berat. Karena ya suara PKB sama
Gerindra itu hanya 20%. Yang lebih penting bukan hanya koalisinya, tapi bagaimana meraih suara itu tidak cukup pada gabungan partai politik itu, tapi ada sebuah semacam isu yang dibangun. Kalau tidak isu itu ya brandingnya apa sih Pak Prabowo sehingga bisa menarik untuk para pemilih. Kalau kalian melihat kan Pak Jokowi gimana brandingnya itu kan orang yang di berbagai tempat Jokowi adalah kita, dan itu ditampilkan Pak Jokowi yang sangat berusukan, itu sangat mengena terhadap para pemilih. Di lain ada hal yang lain ya, tapi bahwa itu terjadi. Nah, Pak Prabowo mempunyai nggak hal seperti itu? Kalau tidak ya berat, tetapi kalau mempunyai hal yang baru dihadirkan, maka akan menjadi magnet yang menarik bagi para pemilih. Ketiga, bagaimana tentang orang-orang yang disebutkan seperti Pak Prabowo tadi, yaitu ini jatahnya Pak Prabowo, padahal yang lainnya Mas Ganjar, Mas Anies juga mendapat semacam restu dari Pak Jokowi. Ini menandakan bahwa kalau menurut saya sih Pak Jokowi welcome terhadap siapapun yang akan mencalonkan atau dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik yang pasti dia memenuhi dengan sebuah harapan siapapun yang nanti menjadi pemenang itu adalah bisa menjadi koneksi pelanjut dari perjuangan atau program-program Pak Jokowi selama ini. Karena kalau tidak dilanjutkan, ini ya semacam memulai dari nol, memulai dari program yang baru itu menjadi masalah baru. Masalah baru itu maksudnya seperti dari nol. Bisa-bisa nanti ide dan gagasan yang bagus kemarin yang belum terrealisir itu kemudian tidak terrealisir. Sehingga mendasar pada 3 analisa tadi, apa yang disampaikan Bambang Pacul, Bambang Wuryanto, bahwa ya kalimatnya kan menarik ya, pendapat orang bisa berubah, itu ketika di Kompas, dan kemudian juga di Detik yang satunya habiskan energi. Ya bisa saja yang disampaikan Bambang Wuryanto, Bambang Pacul ini bisa saja ini maksudnya bahwa kalau menanggapi semacam sebatas pernyataan yang sifatnya bukan yang sebenarnya, pernyataan sifatnya mungkin hanya sebagai pasemon atau guyonan ataupun semacam jok-jok, maka ya terlalu menghabiskan energi. Tapi kalau ini pernyataan resmi, Pak Jokowi resmi mendukung Pak Prabowo, itu berbeda. Sehingga pemilu 2024 masih menarik. Yang lebih penting adalah ayo tampilkan seperti apa brandingnya, bagaimana programnya yang bisa nyambung dengan kebutuhan rakyat. Kalau hanya sebatas capres-cawapres, copras-capres, kemungkinan lewat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.